Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman Islam, dan nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Prasetya LC. Dan Ustaz Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا وصدورنا وأفكارنا بنور القرآن وارحمنا بحرمة القرآن وانصرنا بنصرة القرآن واغفر لنا بشفاعة القرآن واجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يا الله يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah ta'lim pada salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini atas izin Allah kita masih diberikan nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah Allah masih memberikan kita kemampuan, kemudahan untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Karena memang banyak disampaikan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang keutamaan salat subuh. Di antaranya Al-Quran menceritakan atau menyampaikan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Quran di waktu pagi dalam arti salat subuh itu diikuti, disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Artinya malaikat pun itu ikut berdoa, ikut mohon kepada Allah. Dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan daripada salat subuh itu, kalau saja umatku tahu ma fil atamati was subhi, besarnya pahala yang ada pada salat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi dua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak. Saking besarnya, saking dahsyat. Sedangkan kita ini Bapak Ibu rahimahumullah butuh bekal dalam hal apapun. Ya, bekal itu Masya Allah kita butuh. Ya. Kita mau kemana-mana saja kita perlu memikirkan bekal. Di dunia ini kita mau mudik nanti nih menjelang lebaran, kita pasti butuh bekal. Lalu apa bekal kita nanti yang kita bawa ke akhirat? Di dunia saja kita pengen punya rumah yang nyaman, kendaraan yang nyaman, iya kan?
maka apa yang bisa kita persiapkan nanti? Begitu juga dengan bulan Ramadan yang kita sedang menuju ke dalamnya. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Selama ini kita mohonkan kepada Allah, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Nanti kalau sudah sampai, kita mau apa? Kalau kita tidak punya bekal, tidak punya rencana, ya jangan punya rencana, maka kita hanya akan melewatkan begitu saja. Maka pagi ini fikih kita akan juga sedikit mengulangi sesuatu yang pernah kita bahas sebelumnya dalam kitab At-Tauhid berkaitan dengan persiapan kita menuju Ramadan. Nafa'anallahu bi'ulumi hadzal kitab wa min musannafi fi dharin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita mau membahas berkaitan dengan puasa atau Ramadan, kita lagi-lagi akan membahas berkaitan dengan kaifa atau bidayatu syahri Ramadan, permulaan bulan Ramadan. Kenapa di Indonesia cenderung selalu ada perbedaan menentukan awal daripada bulan Ramadan? Penentuan awal Ramadan itu memang perintah Nabi, Bu. Pak, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah li di sini diartikan dengan melihatnya. Dhamirha kembali kepada al-hilal. Berpuasalah dengan melihatnya, wa aftiru, dan berbukalah. Buka di sini dalam arti Idul Fitri. Kembali buka, kembali makan pagi juga dengan melihatnya. Nah, masalah melihat ini para ulama terbagi. Memang ada dua metode dalam melihat itu, yakni dengan ru'yatul hilal, mata telanjang dengan menggunakan alat bantu, atau dengan al-hisab, dengan hitungan astronomi. Selain ini, wallahu ta'ala a'lam. Masalahnya di Indonesia itu permulaan Ramadan bisa 4 hari, Pak. 4 hari. Yang di Sulawesi udah duluan, habis itu Padang, baru Muhammadiyah, terakhir pemerintah. Umumnya begitu. Ya, ini kita terlalu bebas dalam berdemokrasi. Kita kalau cari negara-negara lain nggak ada Pak model begini, Pak. Pokoknya semua nurut yang disampaikan oleh mufti. Ya. Orang yang diberikan kepercayaan untuk ngurusin agama. Jadi apa kata beliau diikutin semuanya. Gak ada yang berani merubah berbeda. Meskipun ormas-ormas, tapi mereka tidak berbicara tentang itu. Kalau di kita kan ormasnya berbicara tentang keagamaan. Sehingga kadang sudah jauh-jauh hari disampaikan puasa tanggal sekian, lebaran tanggal sekian. Maka kalau di kita bagaimana? Maka kita mengikuti kepada apa yang diyakini oleh hati Bapak dan Ibu. Karena memang dua-duanya kita pernah membahas, yang satu namanya imkanul hilal, yang satu namanya wujudul hilal. Untuk tahun ini kemungkinan besar karena wujud dan imkan hilal tadi akan ada perbedaan awal puasa sepertinya. Sepertinya tahun ini akan ada perbedaan awal puasa. Meskipun kalau dilihat dari hitung-hitungan, awal puasanya berbeda, lebarannya bersama. Ya, sepertinya begitu. Ya. Bulan tengah, pertengahan bulan itu namanya Badrun. Tala'al badru alaina. Badrun itu bulan purnama. Nanti mundur atau maju berapa harinya, itu bulan sampai bulan setengah. Kemudian mundur lagi tanggal-tanggal 4, 5, 6 atau tanggal 23, 24 itu bulan sabit. Makin mengecil itu disebut dengan hilal. Kadang cuma garis saja. Sehingga emang gak kelihatan kalau tidak dibantu dengan alat bantu dan orang udah terbiasa untuk melihatnya. Kalau musim hujan begini besar kemungkinan dia gak nampak. Maka lagi-lagi nanti di tanggal 29 Sya'ban
itu bisa jadi hilal itu digenapkan sehingga puasanya atau Sya'ban digenapkan 30 hari. Kadang-kadang mudah mengilustrasikan begini Bapak Ibu. Anggaplah ini ya, hilal itu kan sebenarnya hanya garis saja, nggak terlalu nampak. Nah sekarang ini tutup ya, tutup gelas. Saya akan taruh di sini Pak, taruh di sini. Bapak Ibu yang di belakang mau lihat nggak lihat, tahu nggak kalau tutup gelasnya di sini? Itu namanya wujud. Yang dia mau ada dimanapun, yang jelas dia sudah ada. Mau 0, berapa sekalipun dia sudah ada, maka sudah masuk hitungan bulan baru. Tapi ini kalau saya taruh di sini, yang di sini kan sudah bisa melihat Pak. Yang di sana kelihatan nggak? Saya harus angkat pada ketinggian tertentu sehingga kelihatan semua. Di sini belum kelihatan, di sini belum kelihatan. Begitu saya angkat di sini kelihatan semua nggak? Ini imkan, posisi. Ini yang digunakan oleh pemerintah. Ketinggian berapa derajat bulan itu dianggap sudah mewakili bulan baru. Kesepakatan menteri-menteri agama, Mabims namanya. Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, ketika bulan itu sudah diangkat 3 derajat, maka baru dianggap bulan baru. Maka memang nggak akan nyambung, nggak akan selesai, Pak. Kalau ternyata dia masih di sini, bagi Muhammadiyah sudah jelas itu sudah masuk bulan baru. Tapi bagi pemerintah belum, karena belum mencapai batas yang disepakati. Maka kalau sudah seperti ini mau ikut yang mana puasanya, silahkan Bapak Ibu mengikuti yang menurut Bapak Ibu diyakini saja. Maka bagi yang menyatakan hari ini sudah berpuasa, wajib bagi dia berpuasa. Tapi yang bagi siapapun yang menyatakan saya ikut pemerintah, yang kata pemerintah besok, maka dia haram berpuasa. Kenapa haram? Karena aturannya tidak boleh memuasakan Ramadan di hari yang dia itu ragu. Ini sudah tanggal 1 atau masih tanggal 30 Sya'ban. Itu tidak boleh tuh. Daripada ini BCW udah masuk, nggak boleh pakai BCW. Silakan yakinkan ini tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ya. Dan kita sudah cukup dewasa Pak, Bu, ya. Terbiasa dengan perbedaan-perbedaan, gitu kan. Sampai lebaran saja menjadi lebaran terhangat ya Bu ya. Semuanya serba dihangatkan. Ya, opornya diangkat kembali. Ya. Kita udah terbiasa, tapi harapannya ya, kalau di Indonesia selama aturan ini masih berlaku, maka sampai kapanpun perbedaan itu akan ada. Kecuali ada sikap semua sudah diatur oleh pemerintah. Artinya tidak ada yang boleh menyelisihi, berbeda. Kalau pemerintah mengatakan tanggal sekian, wajib ikut tanggal sekian, baru tuh. Ya, kita tidak akan menemukan perbedaan-perbedaan. Ya, itu yang pertama. Lalu kita bahas apa yang ada di sini. Ini sedikit bahasannya dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu wujubi siyam thalathatu asya, al-islam wal bulugh wal aql al-qadrah 'ala as-shaum. Syarat wajibnya orang berpuasa. Nah, ini dalam hukum Islam itu selalu ada 5 hal Bapak Ibu. Syarat wajib, syarat sah, rukun, sunnah, dan yang membatalkan. Ini selalu ada 5 ini. Ya, perbedaan nanti apa? Syarat wajib itu bagi yang memenuhi syaratnya maka wajib baginya untuk melakukan ibadah. Pengertian wajib ketika dilakukan dia itu mendapatkan pahala karena tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tapi jika tidak dikerjakan maka dianggap dia itu berdosa. Ini maaf Pak, Bu, masih banyak orang Indonesia
muslim tapi tidak paham kalimat wajib, sehingga enteng aja dia nggak puasa. Padahal puasa Ramadan itu masya Allah, man aftara yauman, siapa yang berbuka satu hari min ghairi udhrin, tanpa adanya uzur syar'i. Ini saya tidak tahu nanti di sekolah-sekolah MBG masih jalan apa enggak nanti ini puasa nih, nular apa enggak nanti nih, bagi katanya kan tetap berjalan, dan bagi yang nggak puasa bisa makan di belakang sekolah katanya begitu. Nah ini masalahnya nular apa enggak nih? Ya, bagaimana kita akan mengajak anak-anak kita untuk apa? Belajar berpuasa, tapi fondasi-fondasi lainnya nggak dikuatkan. Ya, mudah-mudahan sih kayak waktu liburan kemarin keringan gitu ya, susu sama roti, sehingga potensi anak-anak untuk melanggar, namanya juga anak-anak. Tapi kan kita perlu untuk mendidik. Ya, ini kan kita ini jumlah muslim terbesar di dunia, tapi kadang pemahaman tentang agamanya sangat kurang. Juga untuk apa? Hal-hal yang mendukung anak-anak untuk paham susah. Tadi malam masih ada rajaban Pak, saya di Pacilong, Bon Pedas, banyak anak-anak. Yuk siapa yang mau hadiah? Maju tuh 3 anak semalam tuh ya, 3 anak, 3-3-nya saya pasti tanya dulu, bapaknya mana? Nggak tahu, di rumah. Yang ini juga sama, semalam tuh yang naik namanya siapa aja, ada Afif, ada Bilal, satu lagi siapa? Bapaknya mana? Di rumah. Ini gimana? Anak-anaknya disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Padahal ini istilahnya bukan acara yang biasa, acara yang besar, acara peringatan Hari Besar Islam, gitu ya. Anak-anak mah antusias, tapi bapaknya malah di rumah. Artinya kalau acara besar saja di rumah, apalagi yang kaitan dengan sholat berjamaah, gitu ya. Bagaimana memedidik anak-anak? Padahal dulu ketika anak itu lahir, semua orang mengharapkan, doakan biar anak saya jadi anak yang soleh, soleha. Berharap anaknya soleh dan soleha, tapi nggak diarahkan bagaimana menjadi soleh atau soleha. Iya kan? Berharap anak-anak kita jujur, tapi mohon maaf kalau ada hal-hal yang lain, namanya anak-anak akan mudah nanti berbohong. Kamu ikut makan ya? Enggak, ya namanya anak. Bagaimana caranya agar potensi-potensi hal yang mendatangkan keburukan anak bisa dihindarkan? Padahal yang namanya syarat wajib, ini kan kalau syaratnya sudah terpenuhi maka wajib baginya. Apa? Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, baligh. Kita sudah pernah membahas batasan baligh itu, kalau dia tidak haid atau tidak mimpi basah, maka di usia berapa? 15 tahun dia sudah baligh. Wajib Bapak Ibu baginya berpuasa. Kalau ternyata ada kebocoran, tiba-tiba nggak puasa gitu ya, maka kita selaku orang tuanya juga bisa terkena dampaknya. Hidup itu nggak cuma cukup di sini saja kan. Justru di sini kita sedang mengumpulkan bekal-bekal kita untuk negeri yang lebih panjang nantinya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ditambah al-akal, bisa berpikir sempurna, sadar, dia tahu bahwa ini adalah kewajiban baginya. Wal qudratu ala shaumi, dan dia mampu untuk melakukan puasa. Karena memang perintahnya faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang syahida, menyaksikan atau dia ada dalam bulan itu, falyasumhu, adalah dia memuasakannya. Maka meyakini Bapak Ibu
bahwa Islam itu bunyal Islam ala khams, Islam didirikan atas 5 perkara. Kalau lewat hadis arba'in yang ke berapa ini? 3, ya. Yakni syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Pada dalam hadis itu puasa Ramadan jadi rukun yang kelima. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam rukun Islam tidak tartib, tapi satu kesatuan. Ya, jadi enggak menjalankan yang satu meninggalkan yang lain. Wa faraidu shaumi arba'atu asya, yakni an-niyatu wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qai'. Faraidu shaum, fardunya. Fardu ini maka dia bagian daripada hal yang diwajibkan ada sebelum orang itu melakukan berpuasa. Yang pertama an-niyatu, niat. Penjelasan di sini an-niyat qabla al-fajri, ini yang beda dengan puasa-puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan harus diniatkan sebelum datangnya waktu subuh. Likulli yaumin, setiap harinya. Meskipun nanti ada pendapat para ulama yang boleh meniatkan 1 bulan penuh. Tapi kenapa Imam Syafi'i dalam mazhab beliau lebih menekankan kepada setiap harinya? Karena niat itu terus harus diperbarui. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan berpuasa pada malam hari di bulan Ramadan ya, qabla al-fajri, sebelum waktu fajar, fala siyama lahu, maka dianggap dia tidak berpuasa. Maka umumnya kan di masjid-masjid itu malam harinya mereka mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi salati lillahi ta'ala. Ini bukan niat Bapak Ibu, ini malah lafaz. Kamu macan lagi dari formalitas dia. Nawaitu shauma ghadin an ada'i, itu kemana itu? Itu formalitas. Maka biar nggak formalitas, hadirkan dalam hati. Hadirkan dalam hati. Ini sama seperti kita kan mau memulai sholat. Jangan hanya formalitas Allahu Akbar atau memulai tawaf. Kadang kami sampaikan pada para jamaah, kita nggak bisa melihat Hajar Aswadnya Bapak Ibu. Tapi tolong ketika memulai jangan sekedar angkat tangan kemudian membeu Bismillahi Allahu Akbar. Jangan sekedar begitu. Hadirkan betul-betul dalam hati seperti kita lagi sholat. Allahu Akbar. Hadirkan kekhusyuan. Jangan sebentar lewat Bismillah Allahu Akbar, seperti gak hadir hatinya. Bagaimana ketika dia itu mengharapkan betul dalam keadaan istimewa, dia gak bisa memegangnya, gak bisa menciumnya, minimal dia hadirkan hatinya. Bismillahi Allahu Akbar. Sama dengan kita ketika meletakkan niat untuk puasa. Pahami apa yang sedang kita ucapkan. Nawaitu shauma ghadin, ya Allah, aku meniatkan diriku untuk berpuasa esok. An ada'i fardhi syahri Ramadan, untuk aku melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Maka di sini kita perlunya sahur Bapak Ibu. Sahur itu menunjukkan bahwa orang ini sudah niat berpuasa. Dan salah satu rahasia sahur Bapak Ibu, sahur itu sebetulnya ya kalau dilihat dari sisi bahasa, dia adalah waktu dekat dengan datangnya subuh. Itu sahur ya. Waktu yang dekat dengan datangnya subuh ya. Dan itu ciri orang yang memang penghuni surga itu mengerti, memahami waktu sahur dipakai buat apa. Kalau kita buka dalam Al-Quran, setidaknya 2 kali ayatnya sama-sama, ayat yang ke-18 suratnya itu, yang pertama, yang kedua surat Dzariyat, yang pertama surat Ali Imran. Apa yang mereka lakukan ketika waktu sahur dalam surat Ali Imran ayat 17 sama 18?
Ali Imran ayat 17 dikatakan ujung ayatnya wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka itu memohonkan ampun beristighfar pada waktu sahur. Sedangkan dalam surat 51 Al-Zariyat ayat 18 wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahurnya mereka perbanyak untuk beristighfar. Secara tidak langsung Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini waktu terbaik seseorang untuk beristighfar itu kapan? Waktu sahur. Dan sahur ini kalau kata Nabi itu punya dua muadzin, Pak. Ada azan pertama yang diadzankan oleh Bilal bin Rabah. Makan dan minumlah kalian sampai datangnya azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Berapa lama antara jarak keduanya ya Rasul? Biqadri khamsina ayah. Ya, seperti orang baca Al-Quran ya sekitar 50 ayat lah. Ini sebenarnya sahur itu sebaiknya dilakukan justru menjelang dengan datangnya subuh. Lah jangan-jangan waktu imsak itu malah. Ya. Yang kita malah sudah menyatakan udah imsak jangan makan. Tapi memang imsak itu sebagai al-ihtiyat Bapak Ibu, kewaspadaan, sebentar lagi sudah datang waktu subuh. Karena batas memulai untuk puasa itu permulaan adzan. Ada yang bilang, Ustaz, kata Ustaz ini katanya bukan permulaan tapi akhir azan. Kalau akhir azan nanti jatuhnya nggak fair, Pak. Bisa saja kita tahu yang azan di langit, agak lamaan dikit, saya masih sahur. Iya kan? Sehingga dasarnya kan permulaan azan sudah waktu masuk subuh itu dengan azan, maka dengan ucapan awal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu selesai. Dan kita kan lagi belajar disiplin. Islam itu yang paling banyak mengajarkan disiplin. Bayangkan kalau ternyata di ujung akhir azan ya kita nggak disiplin jadinya. Masih santai-santai, masih makan tenang aja, belum beres azan. Begitu belum beres yang di sini, kok masih makan? Yang mana belum beres? Kampung sebelah. Tapi kalau permulaan azan itu fair. Dimanapun sudah mulai berarti sudah dimulai lah, itu yang namanya puasa. Permulaannya. Yang kedua wal imsak 'anil akli wasyurbi wal jima. Imsak di sini dengan imsak pengertian fikih yang diartikan dengan puasa. Karena imsak yang diartikan dia kebiasaan kita itu imsak dalam arti al-ihtiyat, kewaspadaan. Jadi 10 menit sebelum datangnya waktu subuh sudah ada imsak. Tapi bukan berarti nggak boleh makan minum, boleh. Lalu untuk apa adanya imsak ini? Untuk kewaspadaan. Yuk, yang masih makan bersegera bentar lagi subuh, karena diaturnya waktu imsak itu 10 adzan sebelum subuh. Ya. Jangan sampai nanti dia itu lagi puasa pertama teh Bapak Ibu semangat masaknya, pakai rendang, pedas, dia makan azan, dia telan nggak sempat minum, kebayangkan sampai siang gimana perutnya tuh, nahan pedas. Nah ini perlu, kenapa adanya imsak di situ untuk membantu kita mempersiapkan dengan baik sebelum datangnya waktu subuh. Dan fardunya untuk puasa menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan. Apakah semua makan dan minum itu nanti terlarang? Ada yang dibolehkan tapi jatuhnya makruh. Apa itu? Mencicipi masakan. Ya, nyicipin, gak usah makan nasi. Nyicipin kurang kerasa. Coba lagi, kurang kerasa gimana sih? Soalnya nggak pakai nasi. Jelas lah nggak kerasa. Dia boleh nanti kalau memang untuk alasan tertentu.
dia masak memang kebutuhan untuk orang banyak yang sangat beresiko nggak dimakan kalau tidak dicoba, maka dia boleh mencoba. Hanya di lidah saja, tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan, kemudian dia keluarkan kembali. Maka ini tidak dikategorikan sebagai al-qai', memuntahkan, enggak, karena belum masuk kerongkongan. Yang namanya muntah itu barang yang sudah ada di perut kemudian naik ke kerongkongan kemudian keluar, itu muntah. Tapi ini belum masuk ke kerongkongan. Makanya kenapa nelen ludah juga boleh, karena ludah itu belum masuk ke dalam kerongkongan. Beda ceritanya kalau ludah itu ini dibahas dalam fikih, dikumpulkan kemudian ditelan. Nah, ini juga maksudnya makruh. Makanya nanti pembahasan pertama kan hadis arba'in tentang niat, Bapak Ibu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mandi bisa jadi menjadikan sunnah. Mandinya hari Jumat gitu ya, jam 10 pagi, ini sunnah. Tapi jangan diartikan salah niat. Ntar aja mandinya agak siangan biar seger. Orang lagi puasa diniatkan mandi biar seger, jadi makruh mandinya. Maka kita harus memahami apa yang menjadikan puasa itu makruh, apa yang menjadikan bahkan puasa itu batal secara hukumnya atau batal secara pahalanya. Walladhi yuftiru bihi shaim 'ashratu asya', yang membatalkan orang berpuasa ada 10. Ini membatalkan secara sahnya ya. Artinya bagi yang membatalkan ini maka dia harus mengqadha. Apa yang 10? Yang pertama, ma wasala 'amdan ilal jawfi war ra'si, apa yang sampai secara sengaja ke perut atau anggota tubuh di bagian dalam. Tapi tidak semua nanti yang dimasukkan ke dalam tubuh menjadikan batal. Kalau yang dimasukkan itu buat dia menjadikan lebih lebih bertenaga, maka ini batal. Kayak infus batal. Tapi kalau suntik KB, ya tidak batalkan, karena KB itu tidak ada kaitannya dengan tenaga seseorang. Atau suntik, dia mau berangkat umroh di bulan Ramadan, dia suntik meningitis, dia suntik untuk flu dan segala macam, maka pada dasarnya ini tidak membatalkan puasanya. Ya. Gimana dengan al-hijamah, bekam? Jadi kan seperti ada dua hadis yang kontradiktif ya. Yang pertama mengatakan bahwa orang yang berbekam dan yang membekam itu membatalkan puasa. Tapi dalam hadis lain menyatakan tidak membatalkan. Rasul pernah berbekam sedang dalam keadaan berpuasa. Maka nanti dilihat keadaan orangnya, gara-gara dibekam orangnya lemes atau tidak. Karena pada dasarnya hukum asalnya bekam atau donor darah sedang berpuasa tidak membatalkan, kecuali habis donornya lanjut makan kacang hijau, ini yang batalin, bukan donornya ya, tapi setelahnya. Nah, tapi dilihat habis bekam itu dia lemes atau tidak. Kalau berpotensi mendatangkan lemes, maka tidak boleh, karena donor bisa dilakukan pada hari-hari yang lain, sedangkan puasa Ramadan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Wal huknatu fi ahadis sabilain, dan dimasukkan sesuatu ke dalam dua lubang ya, seperti obat yang melalui anus. Nah, itu nanti bisa membatalkan puasa. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, dia masukkan sesuatu untuk dikeluarkan, maka ini batal. Tapi kalau muntahnya sendiri tidak membatalkan puasa. Wal wata'u amdan fil farji, berhubungan badan dengan sengaja di kemaluan ya, ini karena pada dasarnya puasa itu kan juga mengajak orang untuk menahan hawa nafsu. Puasa itu paket komplit Bapak Ibu, maafkan puasa Ramadan.
Ramadan itu paket komplit. Maka nggak salah ketika Ramadan disebut madrasah mutamayyizah, sekolah yang istimewa. Dari fisiknya sedang diajar bagaimana dia menahan lapar yang ternyata manfaat untuk anggota tubuh. Kayaknya kita kalau nggak Ramadan nggak bakal puasa udah setahun itu. Dari sisi muamalahnya sampai dikatakan kalau orang lagi puasa itu dan ada orang ngajak untuk berdebat, katakan inni shaim, aku lagi puasa. Puasa diminta untuk menahan hawa nafsu. Puasa diminta untuk bisa menghidupkan malamnya, menghidupkan siangnya. Iya, ada di bulan apa lagi Pak kita rajin malam itu kita sholat, mengurangi tidur, padahal pagi sampai siang ini juga penuh dengan aktivitas. Hanya di bulan Ramadan. Maka Ramadan itu paket komplit. Wal inzalu an mubasyaratin, keluarnya mani karena adanya sentuhan. Ini batal nih. Ai inzalul mani bisababi lamsin aw taqbilin wa nahwi dzalik. Keluarnya mani karena sebab sentuhan atau ciuman dan lain sebagainya. Wal haidu, orang yang haid, wal nifasu, orang nifas, wal junun, orang yang gila, tiba-tiba dia gila, betul. Wal riddatu, dan orang yang murtad. Karena orang murtad itu ya hilang semua aturan-aturan agamanya, ya, maka jelas bagi dia tidak diminta untuk berpuasa. Wa yustahabu fi shaumi thalathatu asya, hal yang di apa? Mustahab, dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan untuk iftar, berbuka. Nah di sini Pak ada kalimat ta'jil. Ta'jil itu Bapak Ibu bukan makanan. Di sini menyediakan takjil, berarti ada gorengan, kolak dan teman-temannya. Padahal ta'jil itu kata apa namanya? Sifat ya, menyegerakan. Di sini menyediakan ta'jil. Jadi ta'jil itu menyegerakan dengan apapun untuk membuka puasanya. Apa yang kira-kira dapat menjadikan dia itu berbuka atau batal puasanya? Umumnya memang makan atau minum. Sementara bisa apa saja yang memang membatalkan sahnya puasa. Disebutkan oleh Nabi SAW apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Sa'ad bin Sa'id, Sahal bin Sa'id, la yazalu nasu bi khairin ma ajalul fitrah. Seseorang akan senantiasa berada kebaikan kalau dia itu menyegerakan berbuka. Jadi jangan sampai mentang-mentang masih masak apa segala macam, oh ayo buka, tar dulu nanggung. Kalau emang udah waktunya berbuka, segerakan. Tapi pastikan ini sudah waktunya. Ibu dengar Allah langsung minum. Katanya Umma salli wa sallim wa barik alaih. Artinya pastikan dulu ini sudah waktunya atau belum. Bapak yang jadi tukang azan, yang jadi muadzin, yang jadi petugas azan pada hari ini, tolong pastikan maghrib jam berapa. Karena sedang ditunggu banyak orang. Maka yang azan ini begitu sudah masuk bunyi, dia boleh minum dulu. Dia minum kemudian saran saya cukup minum saja, nggak usah makan berat. Orang nungguin Pak dulu Pak. Kemana ya azan kok? Gak taunya dia lagi menikmati berbuka ya. Wa ta'khir sahur juga yang dianggap untuk apa? Membuat yang dianjurkan ta'khir sahur. Oh, belum selesai di sini. Bagaimana cara berbuka nih? Al-afdal ayyuftiru ala tamarat au qalilin min ma. Bapak Ibu, kalau mau mendapatkan keberkahannya Nabi,
buka puasa itu emang enak Pak kalau makan mie sorodot, makan bala-bala sambal kacang, makan bihun, makan kolak, makan apa. Tapi kalau mau mendapatkan bagian daripada sunnah Nabi, kan disebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menjalankan menghidupkan sunnahku, dianggap dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, dia pasti bersamaku di dalam surga. Maka dengan apa permulaan bukanya? Tamar, kurma. Kalau nggak ada kurma, biqalilin min ma, dengan air putih. Untuk membukanya saja. Maka wayah nawenya lagi Ramadan mah sediakan kurma. Seenggaknya buka dulu dengan itu. Meskipun emang namanya makan kurma teh baiknya dari sisi kedokteran juga dibahas ini. Dan Rasul mengajarkan begitu, makan kurma teh ganjil. Makanlah 297 butir. Itu nggak perlu makan nasi lagi. Kalau mau lihat daripada afdalnya kebiasaan Nabi itu berbuka dengan tamar atau sedikit air, thumma yusallil maghrib. Kemudian Rasul itu salat maghrib, sekedar berbuka kemudian salat. Thumma yatanawwalu ta'am in arada, baru setelah itu beliau makan. Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman lam yusalli hatta yu'ta bi raqabin aw ma. Rasul enggak akan salat sebelum berbuka dengan rutab, kurma. Ada kurma basah, ada kurma kering. Ada tamr, ada rutab. Fayaqula aw yashrab, makan kemudian minum. Wa idza kana fi syita lam yusalli hatta natiyahu bi tamrin aw ma. Jadi Rasul itu menyegerakan untuk berbuka. Wa ta'khirus sahur, ya ini juga hadisnya sama, la tazal ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya, tapi masalahnya yang udah mentong-mentong jam 1 malam tuh. Sahur, habis itu dia tidur dia. Ya. Jadi baiknya memang hati-hati, Pak. Baiknya memang mengakhirkan, itu bagian daripada kesunahan. Masalahnya gini Bapak Ibu, cuma kita lihatnya jangan letterlock. Ya, jangan letterlock. Kenapa kok Nabi termasuk nanti bahasan zakat, Pak? Ya. Disebutkan zakat itu la tasihhu zakat illa bi quti baladihi. Tidak sah zakat seseorang yang dibayarkan kecuali dengan makanan pokok dan daerah setempatnya. Ya. Berarti kalau di Indonesia memahami pendapat itu tidak sah kalau tidak dibayar pakai beras. Tapi kenapa kok bisa dikonversikan akhirnya boleh pakai uang sama kayak berbuka tadi atau sahur? Kenapa kalau Rasul bisa mengakhirkan sahur? Karena memang dulu zaman Nabi namanya kurma, makan kurma butuh pakai temen nggak Bapak Ibu? Kurma enggak. Tapi kalau kayak tadi makan pokok kita apa? Nasi, ya. Nasi itu harus pakai temen nggak? Nah ini yang repotnya. Sahur itu kan yang lama nyiapin temen-temennya. Kalau nasinya mah tinggal dicuci, masukin pencet, beres. Temen-temennya itu masak semur jengkolnya, masak sayurnya, masak goreng tahu tempenya. Itu kan yang bikin lama. Nah makanya kenapa kok zakat pun diizinkan untuk dikonversikan, meskipun kita mengikuti mazhab yang lainnya, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau membolehkan menggantikan makanan pokok itu dengan uang. Dengan sebab tadi itu, karena kalau orang dikasih beras semuanya, dia nggak punya duit Pak untuk beli teman-temannya tadi, iya kan? Berasnya banyak, tapi nggak punya uang untuk beli lauk. Maka sebenarnya sah-sah saja. Meskipun kembalikan tadi kepada kemantapan hati kita. Saya mah tetap mantapnya pakai beras mana?
Tapi jangan menyalahkan mereka yang membayarnya pakai uang. Kan sudah keluar nih besarnya zakat fitrah untuk kota Bogor berapa dan wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, yang buruk, yang kotor. Lagi puasa mah nggak boleh tuh ngomong begitu. Lagi-lagi ini kan hikmah daripada Ramadan itu sebagai madrasah mutamayyizah. Bayangkan orang biasa ngomong kotor, ngomong jorok, pas puasa mah kalem. Ya, tumben gak banyak ngomong. Iya lagi puasa. Oh kalau bulan lain mah dia kalau nggak ngomongin orang riang lu. Ya, cuman karena lagi Ramadan bisa dia. Nah coba 1 bulan dipaksa untuk berubah menjadi seperti itu. Terpaksa nanti menjadi terbiasa, dari terbiasa nanti menjadi bisa. Wa yahrumu siyamu 5 ayyam, enggak boleh orang berpuasa itu pada 5 hari. Yang pertama al-Aidan, 2 hari raya. Wa ayyam tasyrik ats-tsalatsah, 3 hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa yukrahu shaumu yaumis syakki illa yuwafiqa adatan lahu. Enggak boleh berpuasa pada hari yang diragukan kecuali dia terbiasa memuasakannya. Contoh, ada orang terbiasa puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud. Ini besok ini kan kemungkinan besar kalau Muhammadiyah mah sudah hari Rabu kayaknya. Selasa malam itu sudah tarawih, Rabu itu puasa. Tapi ada yang dia ikut pemerintah. Dia meyakini bahwa hari Kamis mungkin baru berpuasa. Maka bagi orang ini kan Rabu itu hari abu-abu tuh. Karena meskipun ada orang berpuasa, dia mah belum karena ngikutin pemerintah. Tapi dia hari Rabu itu jatuhnya pada hari puasa Daudnya dia. Jadi habis puasa hari Senin, Selasa kan nggak puasa, Rabu dia puasa. Bagi orang yang sudah terbiasa, illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali sudah terbiasa dia menjadi berpuasanya, maka itu boleh. Tapi bagi orang awam yang nggak terbiasa, tidak boleh memuasakan pada hari yang meragukan. Kapan hari meragukan itu? Huwa yaumul thalathin min Sya'ban, hari ke-30 di bulan. Yang Muhammadiyah nggak pakai hari ke-30 karena 29 besoknya tanggal 1. Kalau benar hari Rebo ya. Tapi pemerintah melihat hilal nggak kelihatan, maka digenapkan besok tanggal 30. Lah sini kok puasa? Saya puasa sunnah, puasa Daud. Saya puasa Daud. Nggak boleh. Boleh, karena dia sudah terbiasa puasa itu. Alladhi yashukku fihi nas, yang memang hari itu orang ragu. Hal huwa min Sya'ban atau min Ramadan, dia itu masih di tanggal 30 Sya'ban atau sudah tanggal 1 Ramadan. Wal mu'tamad fil madhab tahrimuhu wa la yasihu. Kalau mengikuti pendapat yang masyhur, orang yang berpuasa hari itu karena ragu-ragu nggak sah puasanya. Jadi nggak boleh puasa itu bisik sudah masuk Ramadan, nggak bisa pakai bisik, harus yakin. Ya. Maka orang yang puasa sunat tadi ya boleh. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, dan disahihkan oleh keduanya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan oleh manusia, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh itu tanpa dasar yang jelas. Kemudian hal-hal lain yang perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, ini kaitan dengan berbuka tadi sudah ya. Kemudian tarawih, meskipun dalam kitab ini tidak ada ya. Tarawih itu bukan tentang jumlah mana yang benar,
8 kah, 10 kah, 13 kah, 20 kah? Tarawih ini bukan tentang jumlah. Karena Nabi SAW juga tidak pernah tarawih secara berjamaah. Tarawih berjamaah itu baru muncul di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Minta saat itu kepada Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam. Ya. Jadi kita jangan terfokusnya pada seolah-olah dengan banyaknya rakaat itu jauh lebih baik. Ya, kalau dia bisa menjaga khusyuknya. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjaga khusyuk dan tumakninah. Ingat kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan tentang kehebatan bisa berapa rakaat kemudian dengan waktu yang singkat, bukan itu. Ya, Nabi sholat 8 rakaat jangan tanya panjangnya. Oh, sahabat yang ngikut sampai nyikat-nyikat di pelepah kurma, di pohon kurma, saking lamanya. Maka di zaman Umar bin Khattab itu kenapa ditambahkan rakaatnya agar durasi berdirinya tidak terlalu lama. Ya, kalau kita kan udah 8 rakaat, juz amma ya Allahumma ke bawah kan, ya tidak apa-apa. Ya, karena memang keimanan kita berbeda. Minimal jangan sudah mengambil yang juz amma Allahumma ke bawah ngebut juga. Bayangkan sholat itu kan orang lagi dekat sama Allah, masa pengen buru-buru dekatnya? Begitu ya. Ya. Ini sebagai bekal kita ya. Tapi yang paling utama Bapak Ibu, paling utama belajar dari bulan Rajab, kemudian ke bulan Sya'ban sampai ke Ramadan. Di Rajab itu Bapak Ibu, Rajab sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasul itu dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci. Ya, kotorkah Nabi? Tidak. Tapi Nabi mau melakukan perjalanan suci bertemu dengan Allah. Maka harapannya adalah sebelum pertemuan itu maka disucikan dulu hatinya. Ya. Ini diulang lagi di bulan Sya'ban. Kemarin pertengahan bulan Sya'ban hadisnya jelas. Meskipun sanadnya hasan. Ya. Allahu la yattali'u. Allah itu turun. Tentu ini kalimat isti'arah pinjam. Gak mungkin Allah turun secara seperti makhluk ya. Untuk apa Allah turun itu? Fayaghfiru jami'a khalqi, Allah ampuni semua makhluk pada malam itu. Illa kecuali Bapak Ibu 2 kelompok manusia. Li musyrikin, orang yang masih menyekutukan Allah dengan apapun. Pakai jimat, pakai panglaris, apapun itu. Wa musyahinin, dan orang yang masih bermusuhan. Kok kenapa dia masih bermusuhan? Karena hatinya masih bermasalah. Jadi kasarannya ya, mau dia baca Yasin 10 balik sekalipun tapi masih nyimpan benci, dendam sama orang, Allah gak akan ampuni. Maka sebenarnya sebelum masuk Ramadan yang paling utama adalah ngebersihin apa? Hati. Ya. Mundur lagi ke bulan Rajab, sholat yang diperintahkan kepada kita diminta agar terhindar dari hadas dan najis. Bersihkan hadas dan najis gampang atau susah Bapak Ibu? Ibu kentut tinggal wudhu pakai air beres. Bahkan hadas besar sekalipun Bapak junub dengan pakai air beres gak? Beres. Najis yang kecil, sedang, berat sekalipun, najis terkena air liur anjing atau babi, dibanjur air beres Bapak Ibu. Tapi bersihkan kotoran hati bisa pakai air. Ini PR kita. Bagaimana kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih, bisa memaafkan orang lain, jangan menyimpan dendam. Karena kita masuk Ramadan mau diampuni dosa, lah kok kita yang nggak memaafkan orang lain? Jangan. Ya, kalau sulit minta sama Allah, ya Allah kenapa ya saya kok kesel banget sama orang itu ya Allah, jangan ya Allah. Saya pengen masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai persiapan kita sebelum datangnya bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan terbaik. Allah berikan kemudahan kemampuan kita untuk bisa beribadah di dalamnya, ibadah apapun di siang dan malamnya, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selesainya bulan Ramadan nanti kita seperti manusia dilahirkan dari rahim ibunya suci, bersih, tanpa dosa.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi baqiyati min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna fihi bi ibadati lillahi ta'ala ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kami kembalikan kepada pembawa acara, mungkin ada yang ingin dibahas. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada lagi? Cukup ya, itu aja ya. Saya pertanyaan. Bangga Bang, titipan pertanyaan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah gosok gigi itu membatalkan puasa? Tidak. Gosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kalau di zaman Nabi kan pakainya siwak. Nah sekarang itu kan karena ada odol, ya, yang itu ada rasa dan segala macamnya. Tapi pada dasarnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan apapun itu, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan maka tidak batal. Ya. Maka sebetulnya nanti ada kenapa kok sikat gigi jam tertentu nanti dianggapnya makruh? Kenapa kok jam 10, jam 11 gosok gigi dianggapnya makruh? Karena kondisi tubuhnya sudah berbeda, udah mulai agak lemes, kenalah air, wah seger. Itu yang bikin makruh sebetulnya, bukan gosok giginya. Ya. Ada anak kita disuruh ngebersihin kamar mandi, seneng dia. Ntar aja bu, kenapa? Abis zuhur. Biar apa? Biar seger. Nah, ini yang salah. Bersihin kamar mandinya mah gak salah, tapi dia milihnya abis zuhur, biar sekalian main air, itu yang jadi masalah. Ini sebenarnya kan disampaikan jam berapa batas boleh sikat gigi, ya nggak ada batasnya sebenarnya. Tapi karena memang pada jam-jam tertentu tubuh itu sudah mulai oleng, dan ketika terkena air dia jadi seger, itu yang menyebabkan menjadi makruhnya itu. Maka kalau masih pagi kan sebenarnya masih kita semangat mau sikat gigi jam 6, jam 7, jam 8. Pada dasarnya tidak apa-apa selama tidak masuk kerongkongan. Mau jam 11, jam 12 siang tidak apa-apa selama tidak masuk kerongkongan. Tapi kenapa makruh? Karena menyebabkan perubahan pada kondisi tubuh, jadi tambah seger. Ya. Sedangkan lagi puasa, berwudu saja, kumur-kumur dan masukkan itu dihindarkan dulu kan kalau lagi puasa. Makanya Allah simpannya dalam sunnah kan di situ. Yang wajib itu kan membasuh muka. Ya. Makanya kan banyak kayak saya dulu lagi puasa masuk depan semangat sholat zuhur tuh, masukin banyak keluarnya dikit, gitu kan. Habis itu nepokin orang, kalau sama tuh kayak orang puasa, kalau kita udah buka itu siang itu, ya. Karena tadi potensinya, gitu ya. Jadi sebenarnya mau adzan subuh dia masih sikat gigi tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala. Baik. Assalamualaikum. Pertanyaannya di luar konteks ini. Ya. Jadi ketika terjadinya sholat Jumat, mungkin sudah naik bulan. Nah ada warga yang salaman, kemudian si yang diajak bersalaman itu tidak mau. Itu hukumnya seperti apa? Ya. Apakah akan membatalkan sholat? Karena yang lebih penting itu kan menjaga silat tadi sudah takut ada salah paham gitu ya. Ini khususnya bagi yang belum ibadah itu. Kemudian seandainya diterima oleh pihak ini karena untuk menjaga tali ini diterima oleh yang diajak itu, hukumnya apakah dia sholatnya batal? Ya. Terus kemudian kenapa katanya dulu kok nggak pernah ada hal-hal seperti ini, perdebatan seperti ini, ya, dulunya kok sekarang malah muncul. Yang kedua, yang ketiganya, seandainya terjadi kesalahpahaman, itu solusinya seperti apa? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Sebetulnya ini bukan hal baru kan dalam hadis. Mungkin beliau baru mendengar hadis ini atau baru dibacakan di masjid yang tempat tinggal beliau. Apa hadisnya? Idza sa'idal khatibu 'ala mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala yatakallamanna ahadukum, maka jangan lagi sekali-kali di antara kan ada yang berbicara. Kata yang berbicara, apapun itu. Wa man yatakallam faqad lagha, orang yang berbicara dianggapnya lagha. Apa itu lagha? Wa man lagha fala jum'ata, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Di hadis lain disebutkan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta. Jika kau mengatakan kepada orang sekitarmu, ansit, sekedar begitu, faqad laghauta. Tapi gimana kita membahas hadis ini tidak secara letter-luck ya. Jangankan salaman, Pak. Sekarang kan banyak keropak di sini, mana keropak? Ada keropak ya di luar. Misalkan ada keropak dan sudah pakai kris sekarang. Itu gimana? Itu sampai dibahas dalam pembahasan para ulama. Bagaimana hukumnya membuka rekening dalam keadaan kan dia akhirnya baca, dia ngetik dan nulis pin, dia cekrek. Itu sampai batalkan apa enggak? Kan gitu. Kalau salaman sekedar salaman selesai. Memang pada dasarnya ini harus paham dua-duanya. Yang pertama, orang yang sudah masuk untuk sholat Jumat memang dia mendengarkan dengan baik. Ya, maka kalau ada orang yang diajak salaman dia itu tidak merespon, dianya harus paham. Yang kedua, orang yang satunya pun sebetulnya jangan terlalu saklek. Ada orang ngajak di salaman, ia diterima saja, tapi dia nanya kabar segala macam cukup dengan cara isyarat. Karena dikatakan salat Jumat Allah bukan berarti batal, nggak ada pahala sholat Jumat, enggak. Tentunya di sini tidak sempurna. Tidak sempurna seperti hadis wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, tidak beriman seseorang, tidak beriman siapa? Man kana yasba wajaruhu jair wa huwa ya'lam. Contoh tentang bertetangga. Demi Allah enggak beriman seseorang yang dia kenyang sedang tetangganya kelaparan. Apakah dia jadi kafir? Bukan. Tapi kadar imannya jadi enggak langsung jadi murtad. Ini sama dengan sholat Jumat tadi. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu di Masjidil Haram saja, petugas-petugasnya sambil ngomong mereka. Suruh maju, suruh ini, suruh itu, karena emang kebutuhannya. Ya. Jadi pada dasarnya bukan berarti tidak memang dalam hadis disebutkan kenapa kok diminta diam? Karena al-khutbatani ta'dilu rak'atain. 2 khutbah itu menggantikan posisi 2 rakaat tadi. 2 rakaat salat zuhur, makanya diminta untuk diam. Makanya khutbah itu yang ringkas, bukan ceramah. Tanda kefakihan seseorang meringankan khutbah, memanjangkan sholat. Ringkas aja, nggak usah sampai dikasih tulisan mohon untuk tidak khutbah lebih dari 15 menit. Harusnya para khatib sudah paham. Jadi kalau ada orang yang cepet amat khutbah, memang perlu gitu. Karena khutbah cuma isinya hanya pesan takwa pada dasarnya, bukan ceramah. Ya. Maka di sini sebenarnya saling. Nah, kalau misalkan ada orang ngajak salaman, kemudian udah orang ini kekeh nggak mau dia merusak pahala Jumatnya, maka setelah selesai sholat orang itu menjelaskan pada yang bersangkutan. Jadi saya pernah kejadian, saya sakit, nggak ngambil jadwal khutbah Jumat, saya sholat. Yang kebetulan bukan di masjid komplek, bukan di Al-Ghazi, tapi di kampungan di Cijahe. Saya lebih nyaman sholat di situ. Begitu saya masuk, ya melihat saya tumben ada di situ kan, ngajak salaman dan segala macam. Saya sekedar salaman, kemudian saya diam. Ngajak dia ngomong apa, saya diam.
Habis sholat baru kita jelaskan, Bapak apunten tadi saya nggak menjawab karena kalau sedang khutbah itu kita diminta untuk diam. Dulu mungkin ada artikel-artikel apa tuh, itu pun dikasih tulisan mohon tidak dibaca ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi saya kira itu udah tiap dari dulu udah ada. Bisa jadi beliaunya baru memahami sekarang. Jadi ini bukan perkara baru. Kok baru sekarang sih katanya nggak boleh salaman, nggak boleh ini? Hadis itu muncul dari zaman Nabi. Ya, hadisnya muncul dari zaman Nabi. Mungkin kitanya baru mendengar sekarang, baru memahami sekarang. Jadi jangan ini kan. Mana yang lebih utama? Menyempurnakan khutbah atau bermuamalah? Dua-duanya baik. Tapi saat itu di waktu yang sesempit sebentar itu tentu menyempurnakan sholat lebih utama. Jadi di sini saling udah memahami. Oh kita juga paham. Udah kalau kita datang telat segala macam, nggak salaman nggak apa-apa. Toh beres sholat bisa. Tapi penyempurnaan untuk sholat Jumatnya kan nggak bisa dilakukan setelahnya. Gitu ya. Wallahu ta'ala. Ya Bu, satu lagi Bu, biar kita masih cukup sholat syuruk. Waalaikumsalam. Oke. Nah saya suka tiap itu nyicipin terus gitu. Gimana kalau sebulan nyicipin terus apa mampu atau nanti jadi dosa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada urgensi, kalau ibu umumnya kan masak dengan skala keluarga, udah tahu takaran sebenarnya ya. Ya, kecuali memang porsi-porsi besar. Diminta untuk menyediakan buat takjil. Porsi untuk 100. Nah, ini kalau nggak dicoba potensinya mengecewakan orang. Tapi kalau misalkan yang harian, saran kami nggak usah dicoba, udah pengalaman deh insya Allah dehnya. Kecuali kebiasaan, biasa. Nah, kalau kebiasaan lagi Ramadan direm dulu. Ya, kecuali ada urgensinya tadi. Ya, dia memang diminta untuk porsi besar menyediakan berbuka, biasa masak sedikit, masaknya banyak. Nah, ini kan beda. Kecuali udah harian mah udah paham dah. Ya. Dan apa namanya? Karena tadi sayang kalau ternyata hanya karena ingin tahu rasanya, tapi dari sisi kesempurnaan puasa kita berkurang. Meskipun boleh, kalau dikatakan boleh nggak boleh mencicipi ya lidah, ya kemudian kita keluarkan kembali, nggak ditelan. Ya. Kalau berterusan selama sebulan itu nyicipin terus, jadi mampu tiap hari. Ya, mencicipinya saja sudah makruh, Bu. Boleh, tapi hukumnya makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh. Itu saja jika ada urgensi, apalagi kalau tidak ada urgensi. Ya, mudah-mudahan bisa dikurangi ya. Ya, karena sebenarnya ibu udah pengalaman masak, ya, udah pengalaman. Ya, insya Allah udah ini ya. Nah, nanti kalaupun kurang asin, pokoknya sidain garam aja. Gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan terbaik, mudah-mudahan untuk ibadah dan setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahillahu alaina bil jibri wal iman bil islam wal istiqamah wa qulka wa rabbuna Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.